Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian membantah telah memberikan izin kepada Bupati Pati Sudewo untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Tito Karnavian menyebut bahwa Bupati atau Wali Kota tidak diharuskan konsultasi kepada Mendagri saat hendak menaikkan nilai jual objek pajak atau NJOP dan PBB. Sebab berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau UU HKPD, beserta peraturan turunannya, bupati atau wali kota hanya harus konsultasi ke gubernur apabila mau menaikkan NJOP dan PBB. Oleh karena itu, peraturan bupati terkait tarif tersebut tidak sampai ke meja Mendagri. Menurut Tito, setiap kebijakan daerah yang menyangkut pajak dan retribusi harus memperhatikan proses sosialisasi, mempertimbangkan dampak serta kemampuan ekonomi masyarakat. Ia mengingatkan kepala daerah lainnya untuk tidak membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat. Ini bagaimana Pak? Saya mengharapkan situasi yang kondusif, jangan anarkis ya. Sampaikan Pak Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif ya. Ingat aturannya sudah dicabut. Saya juga lagi meneliti karena memang aturan dari peraturan bupati mengenai tarif NJOP, PBB itu tidak sampai ke Kemendagri. Menurut aturan dari Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, dan ada turunan PP-nya, ya. Jadi perdanya memang dibuat oleh DPRD, tapi bersifat umum. Tapi penentuan tarifnya itu oleh kabupaten dan kota. Kabupaten kota dan penentuan angka NJOP dan PBB-nya itu ditentukan oleh Bupati Wali Kota dengan konsultasi yang mereview nanti adalah gubernur. Makanya ini nggak sampai ke saya ya, gubernur. Nah sekarang saya siang ini akan melakukan Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang tadi dikenaikan. Ini harus betul-betul melihat salah satu klausul dari Undang-Undang HKPD itu, setiap kebijakan daerah yang bersifat anggaran, pajak misalnya ya, retribusi, itu ada proses sosialisasi. Kedua, timbangan betul dampak kemampuan ekonomi masyarakat. Nah ini yang kita nilai. Jadi saya mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak, retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja, jangan bertahap. Itu selama penghitungan NJOP juga harus hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai memberatkan masyarakat. Prinsip utamanya itu. Dan lakukan sosialisasi. Ya, masih ada waktu untuk sosialisasi. Harusnya aturan-aturan tertentu ya, yang pajak ini misalnya itu dibuat tahun ini, diberlakukannya mulai 1 Januari gitu. Nah jadi tahun berikutnya, jadi saya mengimbau untuk masyarakat tenang, kemudian jangan melakukan aksi-aksi anarkis apapun. Kalau ada tuntutan, lakukan dengan mekanisme yang ada, jangan melanggar. Dan sebaliknya rekan-rekan kepala daerah cukup agar responsif melihat dinamika masyarakat. Aspirasi itu responsif, akomodatif, ajak dialog, seperti itu. Jangan langsung melakukan top down. Artinya status Saya langsung telepon, ya langsung telepon Pak Bupati, Pak Gubernur. Saya tanyakan kenapa mekanisme seperti itu. Menyampaikan bahwa sudah memperhitungkan belum kemampuan masyarakat yang sehingga akhirnya dicabut. Nah, kita berharap dengan dicabut sudah. Nah sekarang ada tuntutan yang lain. Ini saya kira bukan berhubungan dengan itu, tapi berhubungan dengan masalah-masalah lain. Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong janganlah, ya. Bagaimanapun bupatinya dipilih oleh rakyat. Kalau memang ada keberatan, lakukan melalui mekanisme yang ada. Di antaranya melalui DPR, mungkin bisa juga melalui meminta Mendagri untuk melakukan sanksi, peneguran misalnya, apapun juga. Ya. artinya status Jumlah daerah yang sudah didata berapa sih Pak? Jumlah daerah yang sudah didata Pak yang menaikkan pajak PBB berapa Pak? Berapa daerah Pak?
Jangan lupa subscribe ya.